Di hari raya, siapa orang pertama yang kita telepon? Mungkin yang kita telepon adalah orang yang menolong kita. Di kampung tersebut, di kota tersebut, lupa ibunda adalah orang pertama yang telah punya jasa kepada kita sebelum orang lain. Artinya hari ini kita betul serius dengan ibu kita. Pandang, ingat ibunda kita, ayahanda kita. Jangan mengangkat suara dia. Dan peduli kita, hati kita. Kita dengan hati, berbakti dengan hati. Bukan hanya berpura-pura, kita terus merenung setiap saat. Kita baca wajah ibunda kita, baca wajah ayah kita setiap saat dalam panjatan doa. Kemudian kalau kita punya rezeki, jangan ragu untuk memberikan kepada ibunda, membantu pada ibunda. Jangan kita pelit, jangan kita kikir, bakhil kepada ibunda. Termasuk diantaranya adalah sebab durhaka yang halus terjadi pada orang hari ini adalah punya pasangan, istri yang tak baik atau suami yang tak baik. Hati-hati, ini yang bahaya. Makanya sekaligus kami sampaikan di sini, wahai suami, ajak, jadikan istrimu seorang wanita. Jadikan istrimu semakin hari semakin baik kepada ayah ibundanya. Jangan salah. Wahai suami, jadikan istrimu agar semakin hari semakin baik dengan ayah ibundanya. Wahai istri, jadikan suamimu agar semakin hari semakin baik dengan ayah ibundanya. Sebab hari ini banyak kebodohan dalam rumah tangga dan tidak membawa kebahagiaan. Seorang suami ingin membantu ibundanya sendiri, ingin mengirim ringgit kepada ibundanya, istri marah-marah. Ada seorang istri di saat memberikan kepada ibundanya sendiri, sang suami marah-marah. Tidak semacam itu. Mungkin seorang istri yang hebat di saat mendengar suaminya baru mentransfer, mengirim ringgit kepada ibundanya atau ayahandanya, sang istri tahu ada 2.000 ringgit. Abang kirim 2.000. Kenapa tidak kasih tahu saya? Saya tambah 3.000 abang. Itu istri yang soleha. Sama seorang suami di saat melihat istrinya memperhatikan ibundanya. Seorang suami berkata, sayang, kamu kirim uang kemana? Kirim ringgit kemana? Kepada ibu. Berapa kau kirim? 5.000, sayang. Ini aku tambah. Dan ketahuilah bahwa jika suamimu, wahai yang di atas tuh, jika suami itu adalah suamimu yang sangat baik dengan ayah ibundanya, ingat ini. Jika suamimu itu suami yang baik dengan ayah ibundanya, berarti dia suami yang soleh, pantas menitipkan sperma, air mani di dalam rahimmu. Menitipkan benih di rahimmu. Untuk menjadi anak yang soleh. Tapi kalau dia sama bapak ibunya nggak baik, bapak ibunya jahat, akan nitipin benih di rahimmu. Hati-hati. Akan jadi syaitan bentuk manusia nanti. Dan wahai pria, wahai suami, jika istrimu itu adalah wanita soleha yang baik dan cinta berbakti pada ibunda ayahandanya, ketahuilah dia wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Ini rumus. Makanya kalau seorang suami melarang istrinya berbuat baik kepada bapak ibunya, dia paling bodohnya suami. Dia mengajari istrinya untuk menjadi ahli neraka. Orang durhaka kepada bapak ibunya. Dan hari ini terjadi. Kalau sudah suaminya, misalnya suaminya membantu ibunya sendiri, mukanya masam. Tak ada senyum di bibirnya. Oh, tidak tegur sapa. Atau sebaliknya seorang suami melihat istrinya berbuat baik dengan bapak ibunya, sudah marahnya, tak kira-kira. Hidup macam apa ini? Padahal ini ada hubungannya dengan memadu kasih, merayu, merajuk. Bagaimana membesarkan hati, bagaimana menumbuhkan cinta. Coba macam ini. Indahnya cinta, memadu cinta dengan berbakti pada orang tua. Sebuah contoh macam ini. Seorang suami akan pergi ke supermarket. Istrinya minta abang anterin di supermarket abang. Ya dek, oke. Supermarket. Istri belanja, macam-macam belanjaan. Akan tapi sang suami selalu berkata, tambah sayang, tambah 1. Minyak goreng 1 kilo, tambah 1. Sabun, tambah 1, tambah 1. Istri bertanya, untuk apa sih abang? Sudahlah sayang, beli saja. Sampai di rumah, sang istri merapikan belanjaan. Diletakkan di rak ini, rapi semuanya. Lalu tambahannya tadi bertanya, abang, tambahnya diapain? Dibungkus. Ambil kardus, dibungkus yang rapi.
Terus setelah dibungkus mau dibawa kemana sayang? Dikirim ke ibu. Ibu siapa abang? Ibumu cantikku. Apa yang ada di hati? Ibumu sayang. Ayo. Jatuh cinta dia. Rupanya suaminya memikirkan ibunya dia. Begitu sebaliknya seorang istri, padahal dikasih uang nafkah oleh suaminya sangat terbatas, akan tapi ternyata dia bisa menabung. Setiap akhir bulan berkata, abang, aku telah beli sesuatu, tolong belikan sesuatu. Beli apa sayang? Beli ini. Belanja, ada tepung, ada ini, dibungkus. Untuk apa adik sayang? Untuk apa sayangku? Untuk aku kirim kepada ibu. Ibu siapa? Ibu kita, ibunya abang dong sayang. Jatuh cinta dia. Begitulah sebetulnya cara bangun keindahan dalam rumah tangga, sekaligus ada keberkahan dalam berbakti. Dan ini yang perlu kita hadirkan di rumah kita. Setelah itu apa? Kalau sudah kita membangun keindahan semacam ini, nanti akan tumbuh anak-anak yang baik, anak yang mengerti berbakti. Sebab kalau ada seorang anak durhaka kepada orang tua, ke depan anaknya lebih durhaka lagi. Jadi ini yang harus kita hadirkan pada saat ini.